Nah, salah satu karakter dari gelombang itu adalah jika gelombang itu nanti bersifat discontinuous, maka nanti spektrum itu nanti akan menjadi tak terhingga. Tapi nanti jika gelombang itu nanti continuous, nah nanti spektrumnya nanti akan terbatas. Nah, kita juga akan membuktikan bahwa nanti kalau gelombang itu kelihatan periodik, itu nanti spektrumnya itu nanti akan lebih sedikit. Tetapi jika gelombangnya itu lebih kelihatan tidak periodik, itu nanti spektrumnya akan lebih banyak. Nah, kita coba ini. Nah, ini kita coba untuk membentuk gelombang kotak, tetapi kita menggunakan pola. Kita cari generator, kemudian kita cari di sini untuk di pattern. Nah, ini. Ya. Nah, ini kita bisa membuat pattern di sini. Misalnya kita set itu patternnya itu 1010. Nah, seperti ini. Ini ada 10, kemudian lebar setiap pulsa itu kita set 100 mikro ya, 100 mikrosecond. Oke, kita amati menggunakan osiloskop. Oke, kita amati menggunakan osiloskop. DC, kita cek. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya gelombang kotak. Kemudian kalau kita amati spektrumnya, probe di sini. Oke, probe. Kemudian kita amati spektrumnya. Nah, ini spektrumnya seperti ini. Kita kita perbesar aja di sini biar kelihatan lebih jelas. Ya, ada frekuensi fundamental, ini 5 kHz. Kemudian ada frekuensi harmonik ketiga, 15 kHz. Frekuensi harmonik kelima, 25 kHz, dan seterusnya ya. Jadi karena frekuensi fundamentalnya 5 kHz, maka di sini ada kenaikan frekuensi 5 kHz. Nah, di sini harmonik pertama, harmonik ketiga, harmonik kelima, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat patternnya tadi, kita lihat untuk patternnya, memang di sini patternnya tadi yang kita buat itu adalah ini ya, pulsa seperti ini, pulsa dengan logika 1010 dan lebar setiap pulsa itu 100 mikrosecond. Nah, sehingga di sini 100 mikrosecond berarti di sini jika kita cari satu periode adalah satu high, satu low. Ini satu periode 200 mikrosecond. Ya, satu periode 200 mikrosecond. Kita cek di osiloskop menggunakan kursor. Satu periode kita cek, ya ini sekitar, ini kalau diukur 200 mikrosecond ya. Ya, ini 200 mikrosecond. Nah, sehingga di sini gelombang kotak ini mempunyai frekuensi itu 5 kHz. Nah, maka di sini tampil untuk frekuensi fundamental 5 kHz. Nah, di sini ini sesuai dengan persamaan tadi itu ya. Jadi ini ada frekuensi fundamental, harmoni ketiga dengan tingginya sepertiga, harmoni kelima dengan tinggi seperlima, harmoni ketujuh dengan tinggi sepertujuh, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa frekuensi ini, bahwa gelombang ini itu periodik. Nah, sekarang kalau kita buat gelombang ini itu kelihatan tidak periodik. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan periodik dengan periode ini ya, dengan periode ini, itu berarti periodenya itu adalah 200 mikrosecond. Nah, kita jadikan tidak periodik. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah, ini kan periodiknya kan jadi tidak 200 mikrosecond.
Nah, kita cek bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Kita cek spektrumnya. Nah, jadi gelombang yang semakin tidak kelihatan periodik itu nanti akan semakin banyak mempunyai komponen harmonik. Nah, ini komponen harmoniknya semakin banyak. Kalau ini kita buat semakin tidak periodik lagi, nah mungkin kita kita jadikan di sini atau satunya kita geser ya di sini ya. Ya, sehingga kelihatan tidak periodik lagi. Semakin tidak periodik. Kita cek untuk nah ini. Ya, ini semakin banyak komponen harmoniknya. Jadi gelombang yang continuous itu sinus atau cosinus itu mempunyai spektrum yang terbatas. Dia hanya mempunyai frekuensi fundamental atau beberapa sinus yang dibentuk membentuk satu gelombang itu nanti mempunyai spektrum yang terbatas. Tapi gelombang yang discontinuous, kotak, itu nanti akan mempunyai spektrum yang banyak seperti ini. Nah, gelombang kotak yang tidak periodik itu nanti akan semakin banyak komponen untuk harmoniknya di sini. Semakin kelihatan tidak periodik suatu gelombang, maka akan semakin banyak komponen harmoniknya di sini. Nah, gelombang yang tidak periodik itu dinamakan dengan gelombang non-deterministik ya. Jadi karena dia memang tidak periodik dan kadang-kadang juga dan kita tidak dapat menentukan nanti ya nilai di satu time itu di waktu suatu waktu itu berapa. Nah, contoh gelombang yang tidak periodik yang non-deterministik adalah noise. Nah, coba kita ganti ini dengan noise. Kita masukkan generator random. Nah, ini. Oke, ini untuk random dengan frekuensi ya ini 1 mega terus dibuat random dengan amplitude 1 volt ya. Kita lihat untuk gelombangnya. Nah, ini tidak periodik dan dia hanya random. Nah, sekarang kita cek untuk spektrumnya. Ya, butuh waktu nih ya untuk menentukan spektrum. Ya, ini. Jadi spektrumnya pun akan tersebar dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Nah, tadi gelombang continuous itu mempunyai spektrum terbatas, gelombang discontinuous spektrum tidak terbatas, tetapi nanti akan terkumpul di frekuensi fundamental. Nah, semakin kelihatan tidak periodik suatu gelombang, maka akan semakin banyak komponen harmoniknya. Nah, gelombang yang tidak periodik itu contohnya adalah gelombang noise atau random. Nah, ini mempunyai spektrum yang tak terbatas dari nol sampai frekuensi tak terhingga.